Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Deroma Felicia dengan NPM 220711674 dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Eulogius Kurdoesai, NPM 2207116889. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Dio Yuan Ananda dengan NPM 2207116671. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek kedua dari mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreatif yang mana mengangkat tema tourism. Dan kami mengambil titik 0 km di Yogyakarta sebagai tempat wisata yang akan kami angkat dalam proyek kedua kali ini. Titik 0 km di Yogyakarta yang berada di alamat Jalan Pangurakan nomor 1, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu tempat wisata dan juga salah satu ikon dari Kota Yogyakarta. Fungsi awal dari titik pembangunan ini ialah merupakan titik penentu jarak antara daerah-daerah dalam Kota Yogyakarta dengan daerah-daerah di luar Kota Yogyakarta. Titik 0 km juga dapat dijadikan sebagai referensi lokasi pembangunan dari suatu wilayah, tempat wisata, dan juga tempat belajar cagar budaya atau Bank BNI pertama di Indonesia. Titik 0 km Yogyakarta sendiri berada dekat dengan sentral perekonomian masyarakat Yogyakarta, yaitu Malioboro, Pasar Beringharjo, Kompleks Jalan Kiai Ahmad Dahlan, dan juga Kompleks Jalan Wijilan. Biasanya, trotoar di sekitar titik 0 km akan ramai oleh pengunjung lokal maupun wisatawan. Tapi biasanya akan lebih ramai ketika hari mulai malam karena akan dijadikan tempat nongkrong maupun berkumpul. Nah, di proyek kedua kali ini, kami diminta untuk melihat apakah kami dapat menambahkan sesuatu atau memperbarui sesuatu dari suatu tempat wisata. Oleh karena itu, setelah kami melakukan survei secara langsung, kami dapat mengidentifikasikan masalah, sebab dan akibat yang mana membantu kami untuk dapat menentukan apa saja yang bisa kami tambahkan maupun kami perbarui di titik 0 km Yogyakarta. Masalah-masalah yang dihadapi, pertama, cuaca panas di Yogyakarta, yaitu di siang hari. Yang kedua, tempat cuci tangan yang masih manual. Yang ketiga, tempat penyeberangan yang tidak jelas. Yang keempat, tempat sampah yang sulit dibedakan maupun sulit dilihat oleh pengunjung. Yang kelima, tidak adanya denah untuk memberitahukan kepada pengunjung tentang arah tempat-tempat yang ada di sekitar dari 0 km di Yogyakarta. Nah, apa sih yang menyebabkan masalah-masalah tadi? Yang pertama, tentunya cuaca di Indonesia yang relatif panas. Oleh sebab itu, seringnya di Yogyakarta, suasana pada siang hari ataupun cuaca di siang hari itu lebih sering dominan panas. Kemudian yang kedua, sebabnya ialah banyak orang yang kesusahan menggunakan tempat cuci tangan secara manual karena masih membutuhkan kekuatan kaki untuk dapat mengeluarkan air maupun sabun yang ada dalam mesin. Nah, biasanya lansia maupun anak-anak tidak bisa menggunakan ini karena mereka masih belum kuat ataupun sudah tidak kuat lagi. Kemudian yang ketiga, kenapa tempat penyeberangan tidak jelas? Karena cat-cat di zebra cross biasanya sudah luntur termakan oleh waktu. Kemudian yang ketiga, tidak adanya tempat sampah yang susah dibedakan. Hal ini dikarenakan desain tempat sampah yang lumayan mirip dengan jalanan yang ada di trotoar sehingga susah dibedakan. Jadi pengunjung maupun masyarakat lokal seringnya tidak menyadari bahwa di sekitar mereka ada tempat sampah. Dan yang kelima, tidak adanya denah. Nah, ini sebabnya karena belum ada denah yang menunjukkan arah-arah tempat yang ada di sekitar titik 0 km Jakarta. Nah, apa sih akibat dari masalah-masalah tadi? Yang pertama, tentunya pengunjung maupun lokal maupun wisatawan akan merasa cepat haus karena kepanasan tadi. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat menjadi susah untuk menyeberang karena mereka tidak tahu di mana nih harus menyeberang karena mereka tidak bisa melihat mana zebra cross ataupun jalan biasa. Kemudian yang ketiga, mereka malas cuci tangan karena yaitu balik lagi mereka harus menggunakan kaki mereka untuk dapat mengeluarkan air ataupun sabun yang ada dalam mesin. Kemudian yang keempat, mereka jadi malas membuang sampah atau malah membuang sampah secara sembarangan karena mereka tidak tahu di mana tempat sampah yang aslinya. Kemudian yang terakhir, mereka jadi kesulitan mengetahui letak
suatu tempat yang ingin mereka kunjungi yang sebenarnya mungkin berada dekat dengan titik nol. Namun karena mereka tidak mengetahui ada di mana dan karenanya tidak ada denah untuk menunjukkan itu, mereka mungkin tidak jadi atau malah jadi malas karena mereka tidak tahu ingin bertanya ke siapa. Gitu. Nah, kemudian kami sertakan berikut beberapa gambar dari titik 0 km saat ini. Kemudian ada juga untuk denah maupun peta dari wilayah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang objek lama rasa baru. Di dalam objek lama rasa baru ini, yang pertama ada potensi yang masih bisa dikembangkan. Potensi yang masih bisa dikembangkan dari titik 0 km Yogyakarta, yang pertama itu adalah tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan di sana itu masih manual, sehingga kami akan merubahnya menjadi tempat cuci tangan yang otomatis atau menggunakan sensor. Lalu yang kedua, ada tempat sampah. Tempat sampah di sana itu hanya satu jenis, dan juga letaknya itu sangat mengganggu untuk pengunjung, sehingga kami akan merubahnya menjadi tempat sampah yang memiliki berbagai jenis, dan juga tempatnya akan kami pindahkan. Lalu yang keempat, ada zebra cross. Zebra cross di titik 0 km itu sudah mulai pudar, sehingga kami berinisiatif akan menggantinya dengan smart zebra cross yang menggunakan cahaya matahari. Lalu yang keempat, itu ada tanaman. Nah, di titik 0 km Jogja itu banyak sekali tanaman, tapi rata-rata berwarna hijau, sehingga kami akan menggantinya menggunakan tanaman bunga, seperti bunga petunia contohnya. Lalu yang kedua, itu ada target yang akan kami capai. Kami memiliki 4 target. Yang pertama itu ada target ekonomi, yang kedua target lingkungan, yang ketiga target sosial, dan yang keempat target budaya. Di dalam target ekonomi, kami mendapatkan pemasukan dari water station yang akan kami buat. Lalu dari target lingkungan, kami mendapatkannya dari tanaman bunga yang kami tanam sebagai pengganti tumbuhan hijau di sana, sehingga pemandangan di titik 0 km itu akan menjadi lebih indah. Selanjutnya untuk target sosial adalah dengan adanya fasilitas-fasilitas yang telah kami berikan, itu dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung, sehingga pengunjung itu akan semakin banyak yang datang ke titik 0 dan terjadilah interaksi-interaksi di sana. Lalu yang keempat itu adalah budaya. Nah, di titik 0 ini kami juga akan membuat denah interaktif, yang dimana denah interaktif itu akan menunjukkan tempat-tempat bersejarah di sekitaran titik 0 km, sehingga orang-orang itu akan mengetahui informasi-informasi tentang budaya dari tempat-tempat di sekitar titik 0 km yang ada di Jogja tersebut. Lalu yang ketiga itu ada rencana kasar yang akan kami buat. Nah, rencana yang akan kami buat, yang pertama itu adalah menambahkan water station. Nah, water station ini berguna untuk pengunjung yang bila datang ke titik 0, tapi dia kehabisan minum, tapi dia itu ternyata membawa tempat minum atau membawa tumbler. Nah, dia bisa isi ulang di sana dengan harga yang sangat terjangkau. Yang lalu yang kedua, itu membuat denah interaktif. Seperti yang saya bilang tadi, kami akan membuat denah interaktif yang menunjukkan tempat-tempat bersejarah di sekitar titik 0 km Yogyakarta, sehingga orang-orang itu tidak akan tersesat dan dapat membuat orang-orang itu mengetahui informasi-informasi tentang budaya-budaya dari tempat-tempat bersejarah di daerah titik 0 km Yogyakarta. Selanjutnya, kita masuk ke contoh potensi yang masih dikembangkan beserta perubahannya. Yang pertama, ada water station. Kami berencana ingin membuat water station di beberapa tempat di titik 0. Untuk desain water stationnya kurang lebih berbentuk seperti vending machine, yang di atasnya ditambah penutup untuk melindungi water station dari cahaya matahari langsung atau hujan. Water station ini dilengkapi dengan teknologi IT, sehingga water station ini bisa diakses secara online dengan cara meng-scan QR code yang tersedia. Selain itu, pembayarannya juga dapat dilakukan secara cash, di mana kita bisa memasukkan uang kita yang nantinya akan di-scan sesuai harga ukuran air yang kita beli. Lalu jika ada kembalian, maka mesin akan secara otomatis memberikan kita kembaliannya secara cash.
Nah, di water station ini ada beberapa ukuran air yang tersedia, mulai dari 250 ml seharga Rp500, 350 ml seharga Rp1.000, 700 ml seharga Rp2.500, dan 1 liter seharga Rp3.500. Untuk perawatan water station ini sendiri akan dilakukan pengecekan setiap hari oleh petugas. Selanjutnya, yang kedua, ada denah interaktif. Penambahan denah interaktif yang bisa kita operasikan secara touchscreen sebagai denah untuk kita dapat mencari hal-hal yang ada di titik nol. Contohnya, kita mencari tempat sampah, di mana letak water station, letak tempat cuci, dan lain-lain. Atau juga dapat berfungsi sebagai penunjuk arah, karena kita tahu bahwa fungsi titik nol sebagai tempat istirahat atau titik perbatasan daerah yang satu dengan daerah yang lain, atau titik perbatasan jalan yang satu dengan jalan yang lain. Jadi misalkan saat kita beristirahat di titik nol, setelah itu kita ingin pergi ke suatu tempat di sekitar titik nol, contohnya keraton, dan kita tidak tahu di mana letak atau arah keraton, maka kita bisa melihat denah interaktif tersebut sebagai solusinya. Selain itu, denah ini akan didesain dengan cara khusus, seperti ada penutupnya untuk mengurangi resiko vandalisme, dan juga di atasnya akan diberikan penutup agar denah tidak terpapar cahaya matahari secara langsung atau agar tidak terpapar oleh hujan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada tempat cuci tangan otomatis. Kami berencana merubah tempat cuci di titik nol menjadi tempat cuci tangan otomatis yang bisa diakses dengan sistem sensor. Karena mengingat tempat cuci di titik nol yang masih manual dengan cara dipijak kaki terlebih dahulu agar keluar. Dan hal ini akan menyusahkan bagi orang yang misalnya kakinya sakit atau para orang tua. Lalu selanjutnya yang keempat ada Smart Zebra Cross. Karena kondisi zebra cross di titik nol ini kurang terlihat dengan jelas, apalagi kalau di malam hari. Oleh karena itu, kita mengambil inovasi perubahan dan perkembangan zebra cross menjadi Smart Zebra Cross, di mana saat kita menginjak sensor yang ada di lantai, maka sinyal sensor itu akan diteruskan ke smart lamp yang selanjutnya lampu tersebut akan menyorot zebra cross tersebut sehingga zebra cross dapat terlihat dengan jelas dari sorotan lampu atau sorotan smart lamp tadi. Selanjutnya yang kelima ada tempat sampah. Tempat sampah di titik nol yang pada awalnya hanya satu jenis tempat sampah, di mana segala jenis sampah itu dicampur jadi satu. Contohnya seperti sampah plastik, sampah kertas, sampah basah, sampah kering, itu semuanya dicampur. Hal ini membuat kita ingin menginovasinya dan merubahnya diinovasi menjadi tempat sampah 4 jenis yang berbeda, yaitu sampah plastik, kertas, kaleng, dan tempat sampah organik. Selain itu, beberapa tempat sampah yang tepatnya berada di tempat-tempat duduk atau di samping tempat duduk akan dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu pengunjung di saat mereka duduk bersantai. Selain itu juga, untuk mensukseskan penggunaan tempat sampah 4 jenis ini, akan diberikan edukasi pada masyarakat menggunakan papan deskripsi yang menjelaskan bagaimana pembagian dan perbedaan sampah untuk keempat jenis tempat sampah ini. Agar papan deskripsi juga menarik perhatian pengunjung, maka dibuat papan deskripsi dengan material yang bagus, disertai dengan lampu yang menarik perhatian para pengunjung. Lalu yang terakhir ada bunga hias. Bunga yang terletak di bawah tiang lampu titik nol sekarang hanyalah tanaman tanpa bunga, ataupun mungkin tanaman yang belum berbunga. Jadi terkesan terlihat monoton dan kurang dapat dinikmati oleh pengunjung. Oleh karena itu, kami berpikir untuk menambahkan inovasi dengan pemberian bunga hias. Contohnya jenis bunga petunia yang berbagai warna di bawah tiang lampu. Untuk sistem penanaman bunganya sendiri, kita juga tidak menanam di bawah tiang lampu itu dari bibit awal. Namun kita mengambil tanaman petunia dari suatu perkebunan yang sudah berbunga, lalu mengambilnya dan ditanam di bawah tiang lampu. Lalu jika ada bunga yang mati atau perlu diganti, maka bunga yang sudah tidak layak itu akan diambil dan diganti dengan bunga lain yang diambil dari perkebunan khusus tersebut. Sehingga pengunjung dapat selalu melihat bunga petunia yang bermekaran di bawah tiang lampu titik nol, sehingga dapat mempercantik titik nol. Selain itu juga menarik perhatian para pengunjung lebih banyak. Selain itu, untuk mensukseskan program ini juga akan diberikan papan deskripsi yang mendeskripsikan jenis bunga ini dan larangan memetik bunga sebagai edukasi bagi masyarakat agar tetap merawat lingkungan titik nol serta sebagai literasi akan bunga tersebut.
ini adalah tata letak dari perubahan-perubahan yang akan kami lakukan di titik 0 km Yogyakarta. Yang pertama itu adalah water station yang berwarna biru tua. Water station ini akan kami letakkan di bagian sini dan di bagian sini. Selanjutnya, yang berwarna merah itu adalah dena interaktif yang akan kami letakkan di sini. Lalu, yang berwarna biru muda itu adalah tempat cuci tangan yang akan kami letakkan di dua tempat, yaitu di bagian sini dan di sini. Selanjutnya ada smart zebra cross yang akan kami letakkan di sini dan di sini. Selanjutnya yang berwarna orange itu adalah tempat sampah. Nah, tempat sampah ini akan kami letakkan di 3 tempat yang berbeda, yaitu di sini, dan di sini, yang tentunya tidak akan menghalangi untuk pengunjung. Lalu yang terakhir ada bunga hias yang berwarna kuning akan kami letakkan di sini, di sini. Sekian presentasi dari kami mengenai perubahan apa saja yang akan kami lakukan di titik 0 km Yogyakarta. Mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan. Sekian dan terima kasih.